Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa mata kuliah Geodesi Kelautan. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang variabilitas oseanik akibat stres angin. Jadi dengan modal kita telah menurunkan persamaan Ekman, transport Ekman, kita akan mencoba mengaplikasikan atau melihat sejauh mana arus Ekman ini bisa bekerja di alam, di samudera gitu. Jadi karena kendali angin atau stres angin kemudian akan menggerakkan arus lautan dan kemudian dari divergensi dan konvergensi arus sejauh mana kemudian muka laut dikontrol oleh arus dan angin. Jadi telah kita pelajari sebelumnya tentang variasi kecepatan per lapisan akibat stres angin. Ini gambarannya. Jadi ini anginnya bergerak katakanlah ke sumbu X. Saya beri koordinatnya aja biar sesuai dengan perumusan yang di situ. Ini sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y negatif, jadi kan Y itu kan ke arah utara, X ke arah timur. Jadi angin-angin yang sejajar dengan sumbu X adalah kita beri notasi U, yang sejajar dengan sumbu Y ke arah utara kita beri notasi V begitu. Nah, untuk di permukaan, jadi kalau ada katakanlah angin yang berhembus ke arah timur, kemudian dia akan mempengaruhi permukaan laut di bawahnya gitu. Dalam persamaan yang sudah kita turunkan bahwa arus laut itu akan menyimpang 45 derajat di permukaan gitu. Ya, ke sebelah kanan, tentu ini kasus di belahan bumi utara. Gitu. Jadi ini efek Coriolis masuk ke kontrol angin ini. Nah, di permukaan kita sebut sebagai V karena fungsi dari kedalaman. Jadi ini adalah kalau di permukaan Vz sama dengan 0 itu adalah V0. Jadi arusnya, kecepatan arus di permukaan adalah V0 sama dengan U0 dalam arah I, dalam arah X, ditambah V0 dalam arah J. Jadi kita lihat komponen V0 dalam arah X dan dalam arah Y begitu. Sudah diturunkan bahwa nilai U0 ini adalah 1/2 kali V0 gitu. Dan nilai U0 adalah min 1/2 kali V0. Adapun V0 adalah nilai laju arus di permukaan, yaitu tau aksen kali H dibagi akar 2 kali nu. Gitu. Kita sudah pelajari bahwa tau aksen adalah terkait dengan tensor stres dibagi dengan rho, rapat masanya. Tau Zx adalah tensor stres viskos. Kemudian nu adalah viskositas geser kinematik, merupakan mu viskositas dinamik dibagi rho, dan H adalah akar 2 nu per F. F adalah parameter Coriolis gitu. Ini sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, tentu ini permukaan, dia akan bervariasi terhadap kedalaman. Dia punya variasi V terhadap kedalaman. Kita lihat ini
persamaannya dari persamaan kecepatan vektorial per lapisannya. V fungsi dari kedalaman. Jadi kecepatan per lapisan gitu. Dan laju dan arah yang berbeda-beda membentuk sebuah spiral Ekman. Di mana kecepatan sembarang di setiap sembarang Z, UZ-nya adalah V0 kali eksponensial Z per H sin Z per H plus V per 4, kemudian yang VZ-nya seperti ini. Ini sudah kita turunkan sebelumnya. Kita punya data kecepatan per lapisan, laju dan arahnya per lapisan. Nah, kemudian yang paling penting yang kita akan gunakan adalah masalah transport Ekman. Ini transport Ekman atau Ekman transport. Jadi kita lihat bahwa kita integralkan dari kedalaman sampai ke permukaan, dari kedalaman Z semua arus dalam arah X dan semua arus dalam arah Y kita jumlahkan, integralkan ke atas dari Z min hingga sampai ke Z90 kali densitasnya. Jadi ini buat komponen X. Jadi setiap vektor ini per lapisan ada komponen X-nya dan ada komponen Y-nya per lapisan ini. Jadi kita jumlahkan per komponen. Semua yang komponen X kita kalikan dengan rho, kita integralkan, jumlahkan secara integrasi dari kedalaman hingga sampai ke permukaan. Dan ternyata 0 hasilnya itu. Jadi artinya apa? Tidak ada transport dalam arah X. Bahkan di permukaan pun juga kelajuannya menyimpang 45 derajat. Nah, tapi kalau kita integralkan yang semua komponen dalam arah Y, gitu. Jadi VZ kali rho integralkan dari min hingga sampai ke permukaan, ini ada nilainya, dia tidak 0. Jadi seharga min tau H kuadrat per 2 nu gitu. Jadi apa artinya? Bahwa si transportnya ini akan mengarah ke dalam arah Y gitu. Jadi artinya jika anginnya berhembus ke timur, maka total transport netonya dari semua arus yang bervariasi secara spiral ini itu akan mengarah persis 90 derajat dari arah angin. Gitu. Ke arah kanan kalau di belahan bumi utara. Nah, itu yang kita akan gunakan. Jadi misalkan ini ada kasus di bawah angin berhembus sepanjang tepi pantai. Gitu. Ini ada pantai, anginnya berhembus ke arah utara, katakanlah begitu. Ini berhembus ke arah utara angin. Nah, ini yang arus yang warna biru ini itu adalah transport Ekman-nya. Tentu ini bukan di belahan bumi utara karena begitu angin berhembus ke arah utara, katakanlah begitu. Nah, transport Ekman-nya ke arah kiri, gitu. Ke arah kiri, 90 derajat dari arah angin yang ke utara. Ini berarti apa? Ini berarti di belahan bumi selatan, karena dibelokannya ke arah kiri. Juga yang ini, jika angin berhembus ke arah selatan, seperti ini, sejajar dengan garis pantai, maka arus akan dibelokkan ke arah kiri. Jadi ada arus akan dibelokkan ke arah kiri, dan ada penumpukan massa di arah kiri dan akan turun ke bawah. Gitu.
Ini kasus yang di belahan bumi selatan. Gitu. Nah ini ada contoh yang di utara, ini sekedar untuk menguatkan. Kita akan melihat dampaknya terhadap upwelling, downwelling. Kita lihat, angin berhembus katakanlah ke arah selatan. Ke arah selatan, kemudian arus massa air atau arus di permukaan air ini akan bergerak ke arah transportnya ya, bukan arus di permukaan atas, tapi transport dari semua kecepatan perlapisan sampai ke kedalaman Ekman ini akan mengarah ke sebelah ini ke selatan, ke barat gitu. Jadi dibelokkan ke arah kanan dari arah arus yang bergerak ke selatan. Ini kasus di belahan bumi utara BBU. Nah, karena arusnya akan digerakkan, ditransport ke arah barat, gitu ya. Maka ada kekosongan massa air di sini. Gitu. Ini kosong, massa airnya akan diisi oleh yang dari bawah. Ini upwelling gitu. Jadi upwelling itu adalah massa air yang di bawahnya akan naik ke atas gitu, untuk mengkompensasi kekosongan yang didrift oleh transport Ekman ke arah barat gitu. Jadi ini ada peristiwa upwelling. Gitu. Nah sebaliknya kalau misalkan anginnya berhembus ke arah utara karena dia di belahan bumi utara, maka si transport Ekmannya akan mengarah ke sebelah ke arah kanannya, ke arah timur gitu. Maka ada penumpukan massa di timur. Kita lihat bahwa muka lautnya dia meningkat dari yang normalnya begini. Ya, ada peningkatan, ada penumpukan massa air di batas lateral di pantai ini. Karena menumpuk dia akan turun ke bawah. Ini karena turun ke bawah, dia menjadi downwelling gitu. Karena akan massa airnya ke bawah. Nah kalau upwelling biasanya karena nutrisi di bawah diangkat ke atas, maka ikannya akan cenderung banyak dibanding yang downwelling karena semua nutrisi akan dibawa ke bawah oleh arus di permukaan. Baik, nah kita bisa lihat contoh misalkan di Pulau Jawa ya, gitu. Di Pulau Jawa. Jadi kalau saya gambar Pulau Jawa, ya ini anggap Pulau Jawa lah. Saya ambil 2 kasus. Begitu. Nah, misalkan pada satu musim anginnya berhembus ke arah barat. Kalau kelihatan. Gitu. Dan di musim yang lain berhembus ke arah timur. Jadi ini adalah kasus untuk ini adalah angin timuran karena berhembus dari timur ke arah barat. Ini angin baratan. Karena berhembus dari barat ke arah timur gitu.
Jadi antara laut dan atmosfer tidak sama gitu. Jadi kalau angin timuran itu angin dari timur. Jadi kalau laut arus baratan itu arus yang menuju barat. Jadi dibedakan. Angin timuran adalah yang dari timur, angin baratan adalah yang dari barat. Nah, angin timuran tentu ini merupakan manifestasi dari monsun Australia. Dan angin baratan merupakan manifestasi dari monsun Asia. Ini saya terangkan. Jadi apa itu monsun? Itu dari bahasa Arab mausim. Jadi musim, jadi angin yang berubah-ubah, jadi angin utama yang berubah arah dalam satu musim gitu, melalui pembalikan arah yang tajam. Nah, ini ada contoh yang diarsir ini adalah namanya monsoon regime. Jadi daerah monsun. Jadi daerah-daerah di Asia, Afrika yang dipengaruhi oleh monsun. Jadi semua daerah yang dalam arsiran ini adalah mengalami pembalikan angin yang kontras gitu ya. Jadi bisa misalkan 6 bulan timur, 6 bulan barat, 6 bulan timur, 6 bulan barat begitu. Itu yang paling yang perubahannya 180 derajat gitu, yang paling maksimum gitu. Nah, jadi kalau misalnya daerah-daerah yang mengalami perubahannya tidak tajam atau misalkan dalam setahun semua sama arahnya, itu bukan monsun namanya gitu. Nah, ini yang dalam wilayah Asia Afrika, ini yang dalam definisi oleh Ramaj, seorang ilmuwan meteorologi, mengarang buku Monsoon Meteorology gitu. Dia mendefinisikan ini adalah rejim monsun, daerah monsun. Nah, kita lihat bahwa ini adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini adalah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ada dalam daerah monsun atau monsoon regime. Jadi Pulau Jawa akan mengalami pembalikan angin setahun 2 kali gitu. Nah, kita gambarkan tadi bahwa ini adalah ketika Pulau Jawa mengalami angin timuran dari arah timur, dan kemudian berbalik mengalami angin baratan dari arah barat. Gitu. Kita ambil sebuah kasus yang paralel sempurna untuk Pulau Jawa. Jadi kita akan menguji gambar yang tadi. Gitu. Katakanlah ini adalah pantai Jawa begitu ya. Gitu. Nah, kita lihat karena di belahan bumi selatan, jadi si transport Ekman akan dibelokkan ke arah kiri gitu, dari arah angin gitu. Jadi anginnya dari timur, maka si transport Ekman akan bergerak ke arah kiri dari arah arus. Jadi akan begini, di samudra Indonesia akan begini. Arus transport Ekmannya. Adapun yang di Laut Jawa akan seperti begini. Nah, lain halnya kalau pas ganti musim, pas musim angin barat, pas monsun Asia. Nah, berarti transport Ekmannya yang di Laut Jawa akan ke utara. Dan yang di Samudra Indonesia harusnya akan masuk ke pantai Laut Jawa. Nah, jadi dalam satu musim yang sama, karakter pantai di utara dan selatan Jawa tidak sama. Jadi kalau misalkan di Samudra Indonesia,
Di sini karena arusnya keluar dari pantai, menjauhi pantai, seperti begini, arusnya menjauhi pantai, ada kekurangan massa di sini, massa air, maka ada upwelling. Jadi di sini ada upwelling. Jadi arus dari kedalaman samudra Indonesia ini akan naik ke atas. Ini daerah upwelling. Begitu. Jadi ini kita sebut sebagai upwelling. Adapun yang pantai Jawa, dia akan mengalami downwelling karena si massa udara masuk ke pantai utara Jawa menumpuk dan masuk ke bawah. Ini downwelling. Nah, di musim yang pas pergantian musim gitu, 6 bulan berikutnya berbeda situasinya. Jadi Laut Jawa akan mengalami upwelling karena transport massa air menjauhi pantai utara Jawa. Karena itu yang dari bawah akan naik ke atas, jadi upwelling di utara. Dan laut di Samudra Indonesia massa air masuk ke pantai Jawa, kemudian ada penumpukan, dia jatuh ke bawah, itu downwelling. Jadi dalam satu musim yang sama, pantai utara Jawa dan selatan Jawa tidak sama. Jadi tentu aja yang biasanya yang ikannya banyak saat upwelling gitu. Jadi tergantung musimnya. Ini musim angin timuran atau angin baratan gitu. Kemudian kalau kita lihat penampangnya, kita ambil katakanlah penampang di sini, penampang AB begini. Ini hanya untuk memperkuat saja. Jadi kalau misalkan kita lihat ini Pulau Jawa, tentu Laut Jawa sangat dangkal. Kita harus ingat bahwa asumsi dari Ekman itu harus kedalamannya sangat tinggi, gitu, sangat dalam. Stratorik disebut sebagai kedalamannya tak hingga. Kenapa demikian? Agar pengaruh gesekan dasar tidak mempengaruhi kebersamaan di mana Ekman menurunkan. Jadi ini A-nya di sini, B-nya di sini. A di sini, B-nya di sini. Ya, kita lihat bahwa anginnya berhembus ke arah barat. Jadi kalau di sini kita akan ini ekor dari panah ya, bagian bulunya, bagian belakangnya gitu. Ini adalah arah angin mengarah ke timur, ke barat. Adapun di sini arah angin menuju ke timur. Jadi ini ujung dari anak panah. Gitu. Jadi ini yang crossnya, ini ujungnya, ini yang bagian belakangnya. Nah, ini arah anginnya seperti ini. Kemudian arusnya di sini tadi akan dibelokkan ke arah pantai, akan begini. Ini sebaliknya, panahnya ke arah kita, maka arus akan dibelokkan ke sana. Kemudian di sini terjadi downwelling, di sini terjadi downwelling, ini terjadi upwelling.
Itu saya menggambar arah panah seperti begini, kita akan gunakan di aplikasi selanjutnya ketika membahas tentang arus geostrafik di ekuatorial. Baik, itu yang kasus di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita akan sedikit mempelajari tentang angin geostrofik. Geostrofik sebagai tambahan terhadap arus Ekman dari arah udara dulu, dari persamaan di atmosfer. Jadi ini kan persamaan yang sudah diturunkan oleh kita karena berlaku buat fluida yang cair maupun gas. Ini pun berguna buat menurunkan fluida yang gas buat atmosfer. Nah, tetap sama juga, ini adalah aproksimasi hidrostatik di komponen persamaan ketiganya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dari persamaan ini, kalau kita baca buku von Schwinn, bisa diturunkan 3 persamaan tentang arus geostrofik yang sekarang kita akan bahas untuk aplikasi ke medan anginnya. Kemudian arus inersia dan arus Ekman. Nah, sudah kita turunkan tentang arus Ekman, di mana untuk penurunan arus Ekman ininya komponen frictionnya ini nggak nol. Ini di antara 3 arus ini yang dia punya komponen friksi hanya ini aja. Adapun arus geostrofik dan arus inersia ini frictionless, jadi tidak menyangkut gaya friksi yang akan dinolkan ininya. Jadi bagian Laplacian dari kecepatannya akan dibuat 0 untuk geostrofik dan inersia gitu. Nah, pertama kita akan lihat yang geostrofik. Jadi karena membahas juga pada kondisi yang sudah setimbang antara komponen gradien tekanan dan komponen gaya Coriolis, maka derivatif materialnya akan 0 gitu. Pada kondisi sudah setimbang gitu. Jadi ini persamaan untuk geostrofik, angin geostrofik. Kita bisa ambil salah satu saja di antara 2 itu, misalkan yang ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ambil persamaan untuk arus dalam arah X, ini arus dalam arah X, dalam arah timur barat. Ini terkait dengan variasi tekanan dalam arah Y gitu. Nah, kita lihat bahwa ini menjadi arus geostrofik, tinggal tambahkan G saja. Ini min 1 per rho F do P per do Y. Ini arus geostrofik. Kita misalkan lihat sebuah ilustrasi, ada sebuah variasi tekanan dalam arah Y. Jadi maksud dari perumusan ini adalah sebuah variasi tekanan, kita buat isobar yang lurus. Nah,
begitu. Jadi katakanlah karena ini menyangkut U ya, ingat U adalah lambang dari kecepatan timur barat, U itu. Jadi kita bisa memplot di sini, ini adalah arah X, arah ke timur, ke east timur, dan Y-nya ke atas. Y ke utara, ke north. Ini apa artinya? Bahwa ada perubahan tekanan dalam arah Y. Ini Y. Artinya ini akan berbeda-beda tekanannya. Katakanlah di sini ada misalkan 1000 milibar, kemudian 1005 milibar, 1010 milibar, 1015 milibar, kemudian 1020 milibar. Jadi semakin ke utara ada sebuah gradien tekanan yang meningkat tekanannya. Gitu. Jadi di atmosfer gitu. Karena kan di atmosfer pergerakan angin sangat ditentukan oleh perubahan tekanan. Jadi walaupun variasi tekanan dalam arah horizontal tidak sedrastis dalam arah vertikal, tetapi variasi tekanan dalam arah horizontal itu sangat menentukan pergerakan massa angin di muka bumi. Nah, ini yang produk dari keseimbangan antara ini min Fu sama dengan rho do P per do Y. Ini adalah gaya Coriolis. Ini adalah gaya Coriolis persatuan massa. Yang ini adalah gaya gradien tekanan persatuan massa, gradien tekanan Fp. Seperti sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, jadi anginnya kebentuk karena angin dalam arah timur barat dibentuk oleh gradien dalam arah utara selatan gitu. Jadi seperti apa persoalannya? Kita lihat misalkan di sini ada sebuah parsel udara, sebuah paket udara, gitu. Yang kemudian dia akan digerakkan ke bawah. Kenapa? Karena ini ada perbedaan tekanan. Ini tekanannya tinggi, di sini ada high tekanannya, di sini low tekanannya. Kita bandingkan 1020 milibar dan 1000 milibar. Nah, sebagai catatan 1 milibar itu sama dengan 1000 dine per sentimeter kubik gitu. Ingat kan tekanan itu apa? Berat kolom udara ya, dalam vertikal. Jadi pasti berat kolom udara dalam satuannya luas. Gitu. Gaya persatuan luas, tekanan adalah gaya persatuan luas, jadi gaya tegak lurus per satuan luas gitu. Nah, di permukaan laut itu tekanan rata-ratanya adalah tekanan rata-rata di MSL itu 10-13,2 milibar. Ini tekanan atmosfer di permukaan laut secara global rata-rata 1013,2 milibar rata-ratanya. Jadi ini adalah angka-angka yang mendekati real, ada 1000 milibar, ada 1005 milibar, dan seterusnya. Mari kita lihat. Nah, karena ada beda tekanan antara katakanlah lintang yang lebih tinggi dengan lintang yang lebih rendah, gitu. Ada beda tekanan.
Jadi si parsa akan mengalami gaya gradien tekanan. Jadi seperti dalam sebuah bidang miring gitu. Ini tekanannya tinggi, tekanannya rendah, si parsa mau menggelinding ke sini gitu. Jadi kita lihat yang bekerja pertama adalah gaya gradien tekanan. Ini gaya gradien tekanan gitu, skalar. Dia akan langsung bekerja nih, gaya gradien tekanan gitu. Katakanlah di sini adalah F P gitu. Nah, dia menggelinding si parsal ini atau mengalir ke bawah, tapi dia tidak lurus ke bawah begini. Nah, karena ada gaya Coriolis, dia akan agak belok sini. Kemudian dia akan belok begini, dia belok begini, dia begini. Nah, dimanapun dia berada, sebenarnya gaya gradien tekanan selalu bekerja. Sama. Arahnya juga sama. Apa yang membuat dia bergerak ke arah kanan? Karena begitu ada kecepatan, dia ada gaya pembelok. Ini arahnya karena dia bergerak, mulai muncul kecepatan di sini. Gitu. Kemudian mulai muncul kecepatannya mulai meningkat. Mulai meningkat, Nah, begitu ada kelajuan, dia akan dibelokkan ke arah kanan. Jadi mulai tumbuhlah gaya Coriolis, gaya pembelok. Nah, gaya pembelok selalu tegak lurus terhadap kecepatan. Ini tegak lurus. Ini gaya pembelok. Ini gaya pembelok. Di sini saya tarik ke atas. Jadi ketika ada keseimbangan antara gaya Coriolis, ini gaya Coriolis, dan gaya gradien tekanan, maka muncullah yang namanya ini arus gas traffic yang UG ini. Jadi ini persamaan, ini akan terus bergerak dalam, dia nggak akan belok-belok lagi ketika sudah seimbang antara gaya gradien tekanan dan gaya pembelok, gaya Coriolis, si arus udara akan terus mengalir di antara dua isobar, gitu. Dia akan lurus mengalir di antara dua isobar. Jadi massa udara yang dia mengalir di antara dua kontur isobar yang lurus itu adalah namanya arus geostrofik, gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan bidang miringnya, jadi kalau misalkan tadi menggambarkan gradien tekanan dengan bidang miring, kemiringannya landai, kalau kemiringannya tinggi atau kemiringannya besar, maka si massa udara di sini
Ini massa udara atau massa air laut sama aja nanti. Dia akan mengelilingi ke bawah gitu. Kemudian akan belok kalau di belahan bumi utara akan dibelokkan ke arah dalam kertas ini. Dia seimbang antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan gitu. Ini akan lebih besar lagi nih. Ini saya buat gambar besar, lambangkan lebih tinggi kecepatannya. Ini seimbang antara gaya pembelok dan gaya gradien tekanan. Ini kalau nanti di penampang kedalaman laut bisa ada variasi kontur isobar atau juga ini berarti semakin dia miring profil lautnya berarti akan menciptakan arus geostrofik. Kalau dalam kaus lautan arus geostrofik yang besar juga ini kecepatan kita akan membesar, semakin miring akan semakin membesar arus atau laju arus geostrofiknya. Jika ini paralel, si permukaan dari permukaan yang berdensitas sama atau bertekanan sama akan menciptakan arus geostrofik yang bervariasi kecepatannya tergantung kemiringannya atau kontras atau perbedaan tekanannya. Jadi kita lihat bahwa gradien tekanan semakin besar gradiennya semakin bisa menciptakan arus geostrofik ataupun angin geostrofik. Baik, tapi ini untuk kasus, jadi angin geostrofik sebetulnya angin geostrofik itu untuk berlakunya itu untuk isobar-isobar yang lurus gitu. Kecuali dalam sebuah sirkulasi lautan yang besar, walaupun dia memutar secara horizontal gitu. Tapi karena luas sekali kadang dianggap sebuah isobar yang lurus secara lokal. Jadi kadang-kadang disebut juga arus geostrofik tapi secara lokal begitu. Nah, baik, kita akan lihat untuk kasus yang lebih real, namanya untuk arus-arus yang dikontrol oleh isobar yang melengkung, jadi nggak lurus gitu. Jadi kalau geostrofik adalah dikontrol oleh gradien tekanan yang lurus, tapi bagaimana kalau misalkan konturnya itu menjadi begini? Seperti dalam realnya begini konturnya. Bagaimana arus ini bergeraknya? Gitu. Apakah memotong garis kontur atau tidak? Gitu. Nah, kita perlu mendefinisikan yang namanya angin gradien. Tadi angin geostropik, kemudian ada angin gradien. Jadi ini khusus untuk isobar-isobar yang tidak lurus, tapi membentuk sebuah lengkungan gitu. Nah, angin gradien sendiri itu diperuntukkan untuk arus angin yang memutar, gitu. Yang memutar. Jadi kalau nanti angin di permukaan lautnya memutar, itu bagaimana dampak ke muka laut gitu. Kayak siklon tropis, dia memutar, nanti gimana bentuknya ke muka laut, mengubah seperti apa permukaan lautnya. Nah, walaupun secara konsep tentang angin yang memutar sempurna, tapi kemudian bisa diterapkan menganalisis lengkungan seperti begini. Gitu.
Jadi kalau misalnya lengkungannya besar, nanti kita bisa terapkan secara lokal persamaan angin gradien di situ. Gitu. Baik, persamaannya adalah masih dari persamaan yang sama, yang untuk 2 dimensi yang sebelumnya. Jadi buat menurunkan Ekman juga gitu. Di sini angin gradien untuk kasus di mana jadi kalau misalkan kita lihat dou per dou x tambah v dou per dou y min fv sama dengan min seperro dou p per dou x. Kemudian yang komponen untuk U-nya, U dou V per dou X tambah V dou V per dou Y tambah FU min seperro dou P per dou Y. Jadi kita lihat tadi kita menganalisis geostropik dari sini. Kita ngambil yang sebegini aja nih untuk arus geostropik. Karena hanya tidak ada variasi dalam arah x-nya, baik U terhadap arah X, U dalam arah Y, V dalam arah X, V dalam arah Y. Ini adalah bagian dari derivatif material ya, yang dou V per dV per dt, gitu, yang bagian suku adveksinya. Kita lihat bahwa komponen ini udah nol nih. Dou U per dou T nol, yang di sini ada dou U per dou T. Dan dou V per dou T juga nol. Jadi tidak ada percepatan gitu. Baik, nah persamaan ini kita bisa, karena kita ingin mengkuantifikasi arus yang memutar, gitu. Ya, kalau misalkan tadi arus geostropik itu bergerak di antara 2 isobar yang lurus, apakah ada arus yang bergerak di antara isobar-isobar yang konsentris gitu ya? Karena kita menyangkut putaran dalam sebuah susunan isobar yang konsentris, kita akan lebih mudah jika mentransformasi persamaan ini ke dalam koordinat polar. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Ini kan transformasi koordinat polar ya. Nah, kemudian kita bisa lihat transformasi kecepatannya. U sama dengan VR cos theta min V theta sin theta, kemudian V ditransformasi menjadi VR sin theta plus V theta cos theta. Ini saya tidak akan turunkan hari ini, biar kita hari ini lebih ke aplikasinya. Kita lihat bahwa UV adalah kecepatan dalam arah X dan Y. U di sini, V ke sana, Cartesius gitu. Tapi kita coba plotkan UV ini ke dalam koordinat polar gitu. Jadi ini UV kita ubah menjadi UR dan U theta. Kita akan transformasi ke dalam koordinat polar. Begini. Ini komponen radialnya, ini komponen angularnya. Ini koordinat ortogonal. Jadi basis antara koordinat yang radial dan yang angular ini adalah tegak lurus.
ini katakanlah vektor satuan untuk yang radial, ini vektor satuan untuk yang angular, memutar. Ini ortogonal. Jadi seperti halnya koordinat kartesius ortogonal, ini pun juga termasuk ortogonal. Koordinat bola, koordinat tabung, polar semua bersifat ortogonal. Nah, jadi kalau misalkan ada parsel di sini, parsel udara, dia punya dua komponen sekarang. Kemanapun kecepatannya, dia bergerak, kita bisa punya komponen dalam arah radial sebagai VR dan punya komponen dalam arah angular gitu. Ini sebagai V theta. Tetanya ini. Gitu. Jadi semua kecepatan dalam sistem ini itu kita akan proyeksikan dalam arah perubahannya dalam kecepatan dalam arah radial menjauh atau mendekat pusat dimanapun dia posisinya, dan dia punya kecepatan memutar komponen yang V theta, yang angular. Ini yang angularnya, ini yang radialnya VR. Ini bisa diturunkan terus hingga intinya kita ingin memperoleh berapa VR, berapa V theta begitu. Kan itu intinya. Nah, kemudian kita punya hasil tanpa diturunkan hari ini. Kita punya persamaan begini, V kuadrat per R plus FV sama dengan 1 per rho do P per do R. Perhatikan ya, do P per do R. Sekarang tekanannya bukan dalam arah X atau Y, perubahan tekanannya bukan dalam arah timur barat gitu. Dalam arah utara selatan atau dalam arah timur barat, perubahan tekanannya tuh baik tekanan atmosfer maupun tekanan di lautan. Tapi ini kita melihat ada sebuah perubahan tekanan secara radial. Jadi tekanan di sini dan di sini itu dibuat berbeda gitu. Entah yang di dalamnya low, tekanan rendah, berarti keluar meningkat tekanannya. Entah yang di tengahnya adalah di pusatnya high, tekanan tinggi, kemudian keluar bersifat menurun tekanannya, tekanan rendah. Kita punya dua persamaan. Kemudian satu lagi V kuadrat per R means per rho do P per do R sama dengan ini. Jadi yang ini, yang sebelah kiri, ini untuk kasus arus atau angin siklonik. Yang sebelah kanan untuk anti siklonik. Ini bedanya apa? Kita akan bahas. Jadi dari persamaan yang sama, kemudian menghasilkan dua bentuk ekspresi matematik. Satu untuk menyangkut pusat, bagaimana kalau pusatnya dia low, ini yang ini, yang siklonik. Kalau pusatnya di sininya pusatnya adalah low, dan yang anti siklonik jika pusatnya adalah high. Gitu. Ini dari konsep matematika yang ada lautnya, nggak ada atmosfernya. Kita bisa merumuskan, keluar aja tiba-tiba dua kasus. Bagaimana kalau senternya low atau senternya high gitu. Jadi para ilmuwan kadang bekerja di matematika, tapi ada buktinya secara fisis. Gitu. Jadi dua bidang yang digarap kadang berbeda, tapi kemudian ketemu gitu ya. Itu ajaib. Nah, siklonik, antisiklonik.
Kita lihat gambaran fisiknya menyangkut persamaan ini. Persamaan yang ini seperti apa sih? Fisiknya begitu. Kita lihat, saya tulis lagi sedikit. Ini yang siklonik. V kuadrat per R plus FV sama dengan seper do P per do R. Antisiklonik itu adalah V kuadrat per R, hanya plus minus ininya yang beda. Min seper do P per do R sama dengan FP. Kita lihat, kita bisa gabungkan dua persamaan ini menjadi F kuadrat per R plus minus FV min seper do P per do R sama dengan 0. Hanya memindahkan semua ke ruas kiri. Ini mencakup siklonik dan antisiklonik. Plus adalah yang siklonik, min adalah yang antisiklonik. Nah, apa tuh V? V adalah tak lain dari tadi kecepatan yang angular, gitu. Yang kecepatan dalam arah radialnya kita tidak hitung, gitu, karena tidak ada setelah itu, tidak terjadi akan 0. Apa V? Adalah kecepatan yang akan bergerak di sini. Dia akan bergerak di antara isobar yang melengkung, gitu. Entah dia siklonik atau antisiklonik case-nya. Semua akan memutar begini. Jadi nggak akan mungkin ada mix, satu ke kontra clockwise atau clockwise, nggak. Semua akan ada dalam arah yang sama. Tinggal pilih mau ini atau ini persamaannya. Nah, kita lihat kalau yang low dulu nih, siklonik. Berarti kita punya pusat dia low. Gitu. Jadi ada kalau di atmosfer ada peta isobarik, gitu. Peta atmosfer, contohnya mungkin, nah seperti ini. Kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ini high, ini high ini adalah pusat tekanan tinggi. Ini adalah antisiklonik. Semua yang high antisiklonik dan semua yang low adalah siklonik. Jadi kalau kita dengar siklon tropis, gitu ya, hurricane, typhoon, gitu, itu pasti low. Makanya disebut siklon tropis. Jadi tidak ada siklon antisiklonik, nggak ada. Antisiklonik tropis tidak, siklon tropis. Ini pasti siklon. Semua yang senternya L, low, itu ada siklon. Baik di bagian utara maupun di bagian selatan, gitu. Ini juga sama. Di bulan yang lain, di musim yang lain, ini high, ini antisiklonik, low, siklonik, siklonik ya. High, antisiklonik semuanya. Gitu. Ini buku Essential of Meteorology dari Donald Ahrens. Nah, kita lihat kasus yang siklonik dulu, yang kontur low, tertutup. Kita lihat, jadi semakin ke dalam, dia semakin rendah tekanannya. Nah, begitu. Nah, kita lihat, jadi ada parsel udara yang parselnya dia memutar, gitu, di antara dua isobar yang berbeda tekanannya. Gitu. Dia memutar, dia punya kecepatan. Kecepatannya adalah
tentu akan sesuai akan tangan sial terhadap putaran ya, ini akan begini. Ini V. Jadi ini semua V. Besarnya ya, arahnya berbeda tapi besarnya akan sama. Jadi V yang ini. Makanya udah nggak ada U dan V-nya, karena semua sudah satu persoalan, entah dia memutar ke sini atau memutar ke sana. Entah counterclockwise, entah dia clockwise putarannya itu. Jadi ini persamaan tentang arus yang memutar dan kelajuan V. Di yang siklonik kita lihat, kalau ini belahan bumi utara, nah kita lihat dari persamaan di sini, kita ambil misalkan yang karena dia memutar pasti ada kecepatan sentrifugal. Ini V kuadrat per R. Selalu ada kecepatan sentrifugal. Nah, kemudian karena dia utara, dia pun memiliki komponen, karena dia bergerak ke sini, si kecepatannya, maka karena di utara, dia akan dibelokkan ke arah kanan. Jadi dia punya kandungan kecepatan Coriolis nih. Apa itu F? Coriolis. Kemudian karena yang di dalam low, maka arah dari gradien tekanan akan ke dalam. Jadi gradien tekanan adalah ini, sini, ke dalam. Ini adalah nilainya dari min 1/ρ perubahan tekanan terhadap R secara radial. Jadi plus kan ya. Jadi artinya tuh keseimbangan antara ini, gradien tekanan dalam arah radial, dengan jumlah gaya yang keluar, sentrifugal dan gaya pembelok, untuk sistem yang dia siklonik. Tuh. Jadi muncullah persamaan yang ini. Nah, kemudian yang antisiklonik berarti di pusatnya dia harus high. High, keluar akan menurun kontur tekanannya. Anggap sama. Jadi ada arus yang memutar di sini. Entah dia putarannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ambil sebuah massa udara di sini. Karena tekanannya keluar, maka gradien tekanannya akan mengarah keluar. Kita lihat gradien tekanan akan keluar dari high ke low. Ini gradien tekanannya keluar. Itu adalah seperro do P per do R. Tekanan berubah dalam arah radial keluar. Yang lain lagi yang keluar adalah gaya sentrifugal. Sentrifugalnya adalah V kuadrat per R. Nah, masih ada penyeimbang yang ke dalam. Jadi kalau misalkan high, berarti si arus akan keluar. Dia akan keluar sini arus. Kalau tadi low, maka arus dari luar akan ke dalam, menuju ke pusat. Nah, karena dia di utara, dia akan dibelokkan ke arah kanan. Jadi, masuk ke sini, dia akan memutar ke arah kanan. Dia akan berputar ke arah sini. Karena dia di belahan utara. Nah, kalau misalkan dia high, dia akan keluar. Karena di utara, dia akan dibelokkan ke arah kanan. Dia akan ke sini putarannya. Akan clockwise, ini counter clockwise. Ini akan searah jarum jam.
Nah, jadi kira-kira arah dari di sini V-nya itu. Jadi kalau V-nya ke sana berarti ada gaya pembelok ke arah dalam. Coriolisnya ke sini, akan tegak lurus. Makanya Coriolisnya ini yang keluar adalah sentrifugal ini ditambah gradien tekanan ini. Ini adalah yang keluar dan yang ke dalam. Gitu. Baik, itu persamaannya. Kalau mau dipecahkan, kita punya hasilnya. Jadi berapa V, yang kan dicari V-nya, kecepatannya. Kecepatan putaran dari siklon di sejarah radial tertentu lah gitu. V gradien berapa nih? Baik kasus yang siklonik maupun yang anti siklonik. Nah, berapa hasilnya? Adalah kecepatan atau kelajuan angin gradien yang berputar, gradien adalah setengah Fr min akar F kuadrat R kuadrat per 4 min rho adalah radial, jari-jari, per densitasnya terkait kalikan dengan perubahan tekanan terhadap dalam arah radial, dalam arah jari-jari. Ini yang buat yang anti siklonik, yang di pusatnya tekanan tinggi, high, kemudian kecepatan kelajuan angin gradien untuk yang siklonik min setengah Fr plus ininya sama nih. Tapi ini ada plus V kuadrat R kuadrat per 4 plus R per rho 2P dalam arah radial. Ini yang buat yang siklonik. Untuk yang low. Nah, demikian formulasi matematikanya. Nah, kita ingin lihat di alamnya nih. Jadi ini adalah anginnya di permukaan laut. Bagaimana muka laut merespon. Jadi misalkan gini, ada sebuah kontur tertutup di muka laut. Jadi gambar yang tadi. Nah, gambar ini. Nih. Ini ada kontur tuh. Ini berarti antisiklonik high. Dia jelas ini dari data misalkan, ini peta dari isobarik di permukaan laut, tekanan di atas, tekanan atmosfer di permukaan laut. Apa dampaknya ke muka laut? Apa yang terjadi di sini? Gitu. Di laut gitu. Ini ada yang di daratan dan yang di lautan. Kita yang sedang berpikir yang di laut. Apa yang terjadi? Kita lihat yang low dulu ya, atau yang high dulu boleh. Yang high. Kita lihat. Tadi akan keluar si arusnya. Keluar karena dia di belahan bumi utara. Kemudian anginnya akan dibelokkan ke arah kanan. Pasti akan begini. Ini pun sama akan begitu. Ini angin gradien. Nah,
Kemudian kita perhatikan bahwa ini adalah stres angin, karena di permukaan laut dia akan ada efek ke permukaan laut, akan mendrive arus di permukaan laut. Transportnya kemana? Akan ortogonal terhadap arah pergerakan angin. Sini kan ya? Transportnya. Semua ke sini, mengarah ke dalam. Semua ke dalam. Yang hijau, yang biru ini adalah transport dari Ekman gitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita ambil penampang di sinilah. Penampang AB di sini. Ini di muka laut. AB. Ini daerah yang H tadi, di atmosfer H. Jadi kita lihat bahwa semua, kita angin dulu ya, anginnya yang di sini akan mengarah ke dalam, vektornya, yang di sini akan keluar. Massa airnya berarti akan digerakkan ke arah kanan, ini ke situ, ke sini. Nah, jadi akan ada penggembungan di area sini. Massa airnya begini. Nah, kemudian karena transportnya ke dalam sini, dia akan ngumpul di sini, massa airnya, dia akan ke bawah. Akan jatuh ke bawah. Jadi ini akan menjadi down welling. Jadi mau di belahan utara maupun selatan sama aja. Jadi kalau ada kontur high itu di situ ada downwelling. Downwelling. Jadi di sini akan, kalau mau cari ikan jangan di downwelling. Karena ikannya ke bawah. Ini downwelling semua sini. Di permukaan laut akan downwelling. Yang akan upwelling nanti. Kita lihat yang apa? Yang kalau konturnya dia tertutup, dia low. Kontur L di belahan bumi utara. Kita lihat kontur. Kita lihat bagaimana arah angin di permukaan laut. Dia akan masuk, kemudian dibelokkan. Dia akan bergerak di sepanjang isobar yang paralel secara melengkung. Juga yang di sini. Nah, kemana arah arusnya? Dia akan ditransport ke sebelah kanan secara tegak lurus. Jadi keluar. Ini pun sama keluar. Kita ambil penampang lagi. AB. Kita lihat di sini AB. Di sini daerah low-nya, atmosfer. Kita lihat anginnya yang sebelah sini datang ke arah kita, yang di sana ke belakang. Yang ini. Masuk, ini keluar. Gitu.
Akibatnya apa? Arus laut akan ditransport ke sebelah kanan. Ini akan ke sini. Karena di permukaan akan disebar keluar. Ingat bahwa di kuliah tentang transfer Ekman, di kedalaman Z sama dengan VH itu kan si arahnya berbalik ya, arah arusnya berlawanan dengan arah arus yang di permukaan. Dan kelajuannya adalah 1/23 dari kelajuan yang di permukaan. Ini akan, karena dia arus permukaannya akan namanya divergen, ini konvergen sifatnya, karena saling bertemu, ini divergen. Jadi akan kosong di sini. Nah, karena kosong, maka akan diisi dari bawah. Ini yang upwelling. Ini yang upwelling. Tadi kita lihat di Laut Jawa dan di Samudra Indonesia ada downwelling, upwelling terkait dengan angin musiman. Gitu. Makanya kalau di Pulau Jawa kan dangkal ya. Jadi apakah di Laut Jawa kondisi transport Ekman bekerja dengan baik? Kalau di selatan di selatan Pulau Jawa kan samudra lebih dalam, lebih ideal buat menerapkan persamaan transport Ekman. Harus dicek apakah memang proses misalkan upwelling di pantai utara Jawa akan meningkatkan muka laut setelah dibuang pasutnya begitu ya. Tapi berapa efektifnya dan akan terkait dengan kekuatan angin seperti apa yang meningkatkan peningkatan muka laut karena proses upwelling di Laut Jawa misalkan. Baik, itu tentang upwelling downwelling. Ini ada gambar. Ini dari buku Essential Oceanography. Investigating Oceanography. Ini Sverdrup, ini buku di perpustakaan pusat ada. Saya pinjam dari Perpus ITB. Investigating Oceanography, ini ada Sverdrup and Kudela. Saya ambil dari buku ini gambarnya. Ini kita lihat katanya ini cyclonic wind. Nah, ini langsung begitu ingat cyclonic pasti tentang tekanannya pasti di sini akan low di sini. Cyclonic kalau antisiklonik pasti akan terkait dengan high. Low di luar dibelokkan ke arah kanan, jadi dia putarannya akan counterclockwise. Adapun antisiklonik akan clockwise, putaran anginnya ya, yang biru angin, yang merah gambaran transport Ekman-nya. Jadi begitu dia low, pasti si permukaan lautnya akan cekung. Jadi setiap kita ketemu kontur isobar di tekanan di permukaan laut low, itu akan mencekung si muka lautnya gitu. Kalau mencekung tadi arus dari bawah akan keangkat ke atas, makanya termoklinnya akan mengembung ke atas termoklin karena ada kesedot oleh arus yang naik ke atas, upwelling gitu. Ini upwellingnya naik ke atas, ini upwelling ke atas hingga si permukaan termoklin akan kesedot ke atas gitu.
Adapun di antisiklonik, maka transportnya ke dalam, mengembung, dia akan turun ke bawah, menekan permukaan termoklin, downwelling. Ini dari buku yang sama tentang lensa konvergensi. Ini konvergensi, ini divergensi dalam skala besar. Ini kita akan bahas tentang Guire. Ini lensa of accumulated surface water. Jadi di bagian permukaan akan mengumpul. Ini jelas angin yang menggerakkannya hingga menggembung begini. Gitu. Tentu ini akan terkait dengan di lautannya atmosfernya seperti apa yang membuat dia menjadi berkondisi seperti ini, membentuk sebuah lensa permukaan. Gitu. Untuk sebuah lensa begini, lensa dari lapisan permukaan yang lebih ringan, lebih panas. Nah ini contoh disebut sebagai geostrophic flow gitu. Padahal kan memutar, mungkin lebih cocok disebut sebagai gradient flow gitu ya. Gitu. Tapi karena dalam Guire itu dalam sirkulasi yang skalanya besar, jadi mungkin secara lokal dia adalah bersifat geostrophic. Ini contoh ya. Jadi gambar ini sebenarnya tuh bukan skala siklon, tapi ini jauh lebih besar lagi. Siklon dalam arti siklon tropis. Nah ini kita lihat dari sini. Dari sini. Ini Samudra Pasifik, Hindia, ini Atlantik ya gitu. Jadi ada pusaran-pusaran besar. Ini disebut sebagai Guire. Kita lihat di sini dia putarannya searah jarum jam. Ini di utara semua di BBU. Ini ekuator. Ini searah jarum jam. Tapi di selatan dia berlawanan arah jarum jam. Gitu. Nanti kita akan bahas kenapa begini. Gitu. Sebabnya. Ini Guire. Ini ada punya peran untuk mentransmisikan panas laut gitu. Ini North Pacific Guire, ini North Atlantic Guire, South Pacific Guire, South Atlantic, ini North, ini South Atlantic Guire, dan seterusnya. Ini adalah dibentuk oleh angin dan tadi prinsip-prinsip transport Ekman menjadi bekerja di sini. Baik, ini yang yang anti siklonik. Nah, karena kita sedang membahas siklon dan antisiklonik, sekalian kita akan meninjau kasus siklon tropis. Ini siklon tropis. Ini disebut sebagai siklon karena memang dia punya pusat low gitu. Jadi di sini pasti dia akan low. Dia akan low pusatnya itu. Ini mungkin di daerah Florida ya gitu. Ini berarti di Atlantik sebelah barat. Jadi istilah siklon itu adalah terkait dengan pusat tekanan rendah. Jadi dari mulai gangguan tropis, depresi tropis gitu, berubah menjadi siklon. Nah, namanya macam-macam gitu. Namanya macam-macam. Jadi istilah siklon berarti kita punya ini wilayah kita Nusantara ya. Jadi yang di sebelah selatan ekuator atau di daerah Samudra Hindia semua disebut siklon. Kita mengatakan siklon tropis. Sebenarnya semua siklon tropis. Mau hurricane, mau typhoon juga semua adalah siklon tropis.
Kenapa siklon? Karena pusat tekanan rendah gitu. Cuman mungkin di orang Amerika menyebut lebih mudah menggunakan hurricanes. Di daerah Jepang, Tiongkok, typhoon gitu. Itu sebenarnya siklon. Gitu. Jadi kalau mendengar typhoon, mendengar hurricane atau badai Katrina itu adalah semua siklon gitu. Walaupun namanya beda-beda. Artinya siklon adalah pusat tekanan rendah. Itu jadi pertama secara penamaan beda-beda. Kemudian kita lihat dari sini arah selalu terbentuk di laut. Makanya kita topik yang bagus kita pelajari terkait dengan geodesi kelautan. Semua terbentuk di laut. Ini awalnya nih. Jadi nggak ada satu siklon pun yang terbentuk di darat gitu. Kalau tornado itu kan di darat gitu. Dan beda mekanisme pembentukannya. Semua di laut awalnya. Dia tumbuh, kemudian dia akan tumbuh, bergerak menjauhi ekuator. Kita lihat. Jadi sudah menjadi bukti bahwa parameter Coriolis itu bekerja. Dia tumbuh, dia menjauhi ekuator. Jadi negeri kita jarang dilintasi pusat dari badai besar itu ya gitu. Walaupun dia tumbuh di selatan NTB atau NTT gitu, dia akan larinya ke selatan, akan menjauhi ekuator. Jadi kalau Taiwan, Filipina, itu kan Vietnam sering dihantam oleh siklon tropis ini atau typhoon. Juga di sini. Jadi Florida dihantam Katrina karena memang dia akan larinya menjauhi ekuator gitu, masuk ke lintang tinggi gitu. Dan dia akan hilang di daratan. Gitu. Tumbuh di lautan, dia akan hilang di daratan. Jadi begitu ke darat, dia akan luruh si siklon itu. Walaupun tentu akan ada dampak yang merusak, tapi tidak akan lanjut di sini, tidak akan bergerak ke sini terus. Ya. Dia akan selesai di pantai siklon. Kita lihat. Ini sebarannya, tracknya, tentu ini daerah pertumbuhannya di sini. Kita lihat, ini ada berbagai ukuran skala intensitasnya gitu. Jadi yang dari mulai yang biru sampai ke yang merah gitu. Nampak yang merah malah ada di utara negeri kita ya, di timur laut, di dekat Filipina. Jadi kalau dari sebaran warnanya, yang paling tinggi skalanya 5 gitu. Mungkin di Amerika yang Katrina juga skala 5, mungkin jarang-jarang munculnya di sini gitu. Tidak sesering yang di wilayah di utara kita. Ekuatorialnya kosong. Jadi terbentuknya di atas 5 derajat lintang utara, 5 derajat lintang selatan, ini kosong. Jadi akan menjauhi daerah itu. Gitu. Jadi jelas di perumusannya ada parameter Coriolis gitu, yang bekerja. Tapi walaupun melintas di selatan, di utara, kita sering kena dampak badainya ya gitu. Baik, ini ada satu lagi gambaran tentang siklon. Ini di wilayah kita, di India, ini terbentuk. Sampai ke sini akar tarikan massa anginnya. Ini pun sama. Ini yang kita kena dampaknya nih, karena ekornya ini gitu, di sini. Kena badainya anginnya di sini, di daerah Sumbar kena, karena walaupun di sini ketarik. Dimensinya besar, ada yang the largest ever yang pernah ukuran dibandingkan dengan USA, Amerika Serikat. Ada yang sebesar ini typhoon tip. Oh ini mungkin typhoon berarti terbentuknya di sebelah timur dari Tiongkok atau Taiwan, karena typhoon namanya. Typhoon tip tahun 79 di Pasifik, jelas. Kalau ini
yang terbesar di Atlantik tahun 2008, Hurricane Ike. Ini tapi masih kalah besar dibanding yang di utara negeri kita ya gitu. Hurricane namanya juga hurricane karena di Atlantik. Nah, yang terkecil hanya 10 mil jari-jarinya. Ini tropical storm Marco tahun 2008. Kecil, the smallest ever yang pernah ada gitu. Yang terbesar sampai mungkin seperempat wilayah Amerika Serikat. Sedikit kita lihat morfologinya. Morfologi dari siklon. Di sini jelas low di atmosfer di atas lautnya akan low. Low, maka nah ini tadi yang terkait dengan angin gradien itu ya, angin gradien. Dia berputar gitu. Di bawah begini, dia naik ke atas, di atasnya beda lagi. Kenapa? Di bawah itu adalah low, di bawah low, tapi massa yang naik ke atas di sini menjadi high. Gitu. Jadi di bawahnya low, nah, karena massa udara naik ke atas, tinggi tekanannya di sini. Ya, menjadi high bukan karena tekanan hidrostatik, dia tekanan dinamik. Jadi kan ingat tensor tekanan ya, ada tekanan karena statik gitu, yang jadi min P kali tensor I gitu ya, itu yang statik, tapi tambah yang bagian stresnya yang tau tensor itu. Jadi tekanan karena karena arus naik ke atas dan menekan, jadi high di sini. Di bawahnya siklonik, di atasnya antisiklonik gitu sistemnya itu. Kemudian gambar yang lain, ini masih siklon, gitu. Anatomy of tropical cyclone gitu. Ini yang buat orang-orang meteorologi mungkin ya. Kalau buat geodesi pasti kaitannya dengan muka laut lagi gitu. Jadi dan kita lihat bahwa ini pasti dia siklonik, di tengahnya low. Jadi kalau misalnya kita mau dengan altimetri misalnya kalau kita bisa mendeteksinya ya gitu. Jadi di daerah mata ini itu mencekung. Jadi ini diameter dari matanya antara 50 sampai 100 km. Gitu. Dan dinding ini bisa mencapai ketinggian 16 km. Ini kan puncak dari siklon, ini puncak dari sini. Ini kan terkait tropopause. Ini semua dalam wilayah troposfer. Gitu. Jadi di tropopause dia akan disebar lagi energinya keluar secara radial, gitu. Karena dia tekanan tinggi gitu. Jadi semua berbadai, tapi ingat bahwa di tengah-tengah ini dia akan mencekung. Akan mencekung siapa si permukaan lautnya. Mencekung, tapi ingat harusnya ke sini. Dia mencekung, tapi di sini ada source. Gitu. Ini yang menghantam pantai gitu. Yang menjadi storm surge ke pantai. Di sini cekung. Kita nggak tahu nih berapa nih kedalaman cekungannya itu. Yang pasti ini daerah kalem. Tadi apa? Kalau dia low, dia akan ada apa? Akan ada upwelling dari bawah. Setiap kontur low, dia upwelling. Di tengah-tengah dari siklon adalah upwelling gitu. Itu daerah kalem. Jadi kalau misalkan survei ke dalam, ada kapal-kapal yang di tengah badai, itu betul-betul jernih airnya. Udaranya jernih gitu. Jadi ada burung banyak, ikan banyak di situ gitu. Karena mungkin burung tahu bahwa
Itu daerah upwelling dan banyak ikannya gitu. Dan dindingnya juga 16 km, dramatis ya. Dalam diameter atau radius 50 km sampai 100 km, gitu. Luas sekali. Daerah yang kalem, di tengah-tengahnya tenang, di pinggirnya ribut gitu ya. Jadi yang biasanya menghantam pantai adalah ininya, dari pengaruh angin yang gangguan yang memukul permukaan laut, dan ada arus yang keluar juga yang menghantam pantai, yang jadi storm surge di pantai-pantai gitu. Tapi di tengah-tengahnya dia akan tenang. Dan ingat ada upwelling, setiap ada low pasti upwelling. Baik, itu yang terkait dengan yang memutar. Atau mungkin satu lagi tentang siklon ini, tadi pertama dibentuknya di laut, kemudian kenapa misalkan ada low di permukaan laut, temperatur tekanan di permukaan laut low, karena ada pemanasan dari muka laut. Jadi itu interaksi laut dan atmosfernya gitu. Jadi membuat dia atmosfernya jadi low karena ada pemanasan dari permukaan laut. Jadi syarat buat terbentuknya sebuah siklon tropis, dia berevolusi menjadi siklon yang destruktif, itu harus minimal 27 derajat Celcius. Suhu muka laut yang bisa membuat kondisi tekanan atmosfer sangat low gitu. Hingga angin masuk semua dari lingkungan ke situ. Gitu. Maka akan memutar itu. Jadi pertama temperatur muka laut harus panas gitu. Jadi kalau menghitung muka laut yang panas di daerah negeri kita panas gitu muka lautnya itu. Hanya gaya koridornya kecil. Jadi diberkahi dengan gaya pemutar yang kecil, jadi nggak ada siklon, jadi ada pembentukan siklon di wilayah Nusantara itu, walaupun apalagi di Laut Jawa itu kedalaman Laut Jawa sangat dangkal, hanya mungkin 20 sampai 40 meter. Radiasi matahari sangat memanaskan dangkalan Sunda, batuan dari lantai Laut Jawa, airnya banyak, uapnya banyak, gitu. Uapnya banyak, lautnya panas, low, hanya gaya pemutarnya kurang. Nah, kalau di sekitar Taiwan mungkin gitu, ketika terjadi sebuah suhu laut yang panas, ditambah nanti ada faktor angin pasat, dia bisa tumbuh menjadi siklon. Dia bergerak menjauhi ekuator, masuk ke daratan Vietnam, dia akan habis di situ. Kenapa habis? Karena bahan bakarnya habis. Bahan bakarnya itu apa? Uap air yang diuapkan oleh atmosfer. Jadi bahan bakar dari siklon adalah uap air yang diproduksi oleh permukaan laut gitu. Baik, tadi kita telah berbicara tentang gerak memutar dan bagaimana dampaknya terhadap muka laut. Nah, ini ada sebuah data nih. Ini upwelling di ekuatorial. Ini bukan memutar lagi nih. Sepanjang ekuatorial ada upwelling. Ini yang merah itu upwelling. Tapi yang ini minus ya. Downwelling. Ini divergensi, ini konvergensi upwelling itu. Jadi ya kalau diukur dengan altimetri mungkin akan ada pencekungan dan penggembungan di sini. Hanya seberapa tinggi itu yang kita belum tahu, seberapa tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang lensa konvergensi,
Jadi ini dalam skala besar ini meningkat dalam 2 meteran kan, tingginya. Gitu. Tapi ini berapa nih muka laut diubah oleh tekanan rendah sepanjang zona ekuatorial ini. Gitu. Jadi yang berikutnya kita akan membahas tentang konvergensi dan divergensi di area ekuatorial, kemudian dampaknya terhadap upwelling dan downwelling seperti apa. Jadi sekali lagi, bagaimana transport Ekman berperan penting dalam menjelaskan banyak fenomena di lautan yang terkait dengan sirkulasi angin.